Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menghentikan siaran televisi analog dan beralih ke siaran TV digital secara nasional paling lambat 2 November mendatang. Bagaimana kesiapan dari Kementerian Kominfo menghadapi migrasi siaran TV analog ke digital dalam waktu kurang dari 2 bulan? Kita akan bahas bersama staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widyastuti. Selamat sore Bu Niken. Ya, dan sebelumnya kita juga sudah mendapatkan konfirmasi dari anggota Komisi 1 DPR RI M. Farhan, namun hingga saat ini masih belum bisa bergabung bersama dengan kami. Ibu Niken, saya ingin bertanya bagaimana kesiapan dari Kementerian Kominfo terhadap ASO pada 2 November nanti? Ya, Kominfo sudah menyiapkan ASO ini sejak mungkin 2 tahun yang lalu. Yang pertama tentunya memastikan bahwa infrastruktur siaran TV digital di seluruh Indonesia ini sudah selesai. Kemudian di samping itu juga Kominfo tentunya melakukan persiapan untuk pembagian set-top box, khususnya rumah tangga miskin, berkoordinasi dengan penyelenggara karena memang penyelenggara sudah mempunyai komit untuk bisa menyiapkan set-top box untuk rumah tangga. Nah, dalam hal set-top box ini masih kurang, maka pemerintah dalam hal Kominfo akan menambahkan. Dan hingga saat ini Kominfo sudah menyediakan kurang lebih 1 juta set-top box untuk rumah tangga stream. Di samping itu juga bersama dengan lembaga penyiaran dan juga sebagai media melakukan sosialisasi melalui berbagai platform agar masyarakat mengetahui mengenai ASO ini. Dan dari penelitian yang dilakukan oleh NUC, 88,8% masyarakat Indonesia untuk beralih ke siaran TV digital. Demikian Mas Riz. Baik, Bu Niken, ini kita lihat kalau negara tetangga kita di ASEAN, Malaysia, Singapura, atau Brunei begitu ya sudah menjalankan televisi digital begitu. Sejauh ini apa yang menjadi hambatan dan juga tantangan dari Kementerian Kominfo dalam migrasi siaran TV analog menuju digital? Jadi memang masing-masing negara itu yang ini tantangannya sendiri. Jadi untuk di Indonesia sebenarnya ada undang-undang kerja, ASO ini tidak dilaksanakan karena belum ada landasan hukumnya. Nah, setelah ada undang-undang cipta kerja, undang-undang nomor 11 tahun 2020, dan mengamanat bahwa paling lambat 2 tahun setelah disahkannya undang-undang ini, maka harus dilaksanakan ASO atau analog atau penghentian yang analog. Jadi setelah ada undang-undang, maka ini baru bisa berjalan. Namun di samping itu juga di pemerintah dan dari lembaga penyiaran penyelenggara MUK mempersiapkan untuk rumah tangga. Demikian. Oke, baik. Bu Niken, ini sebenarnya apa sih yang membuat beberapa daerah tertunda ASO-nya? Misalnya di Jakarta yang harusnya jadwalnya Agustus, lalu ini mundur menjadi Oktober dengan daerah sekitarnya begitu ya, ada Bogor, Tangerang, Bekasi begitu. Karena untuk penghentian siaran itu harus memenuhi kriteria yang tepat. Jadi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kominfo untuk menilai kesiapan suatu wilayah itu bisa diberlakukan analog signal di antara yang terdapat analog di wilayah yang akan disiarannya. Kemudian wilayah yang tercakup dengan siaran televisi analog sudah siap dan dengan siaran digital. Tentunya bantuan set-top box untuk rumah tangga di daerah tersebut sudah terdistribusi. Nah, mengingat ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, maka tanggal 25 yang lalu memang undang. Namun demikian memang dilakukan multiple aspek. Jadi tahap setelah
semua kriteria itu dipenuhi. Demikian, Mas Reza. Oke, baik. Berarti optimis juga ya Bu, tanggal 2 November nanti akan kekejar begitu dengan segala persiapannya ya? Ya, tentunya harus optimis karena ini merupakan amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, baik. Ini bagaimana dengan pembagian set-top box, Bu? Data terakhir yang kami dapatkan kan memang pembagian misalnya di Jabodetabek itu baru 63,4%. Apakah akan terkejar sebelum tanggal 5 Oktober nanti? Karena waktunya kurang dari 2 minggu nih, Bu. Ya, jadi dari penyelenggara MUK, Kominfo, setiap hari kita melakukan koordinasi untuk memantau pembagian set-top box hingga terpasang di masing-masing rumah tangga miskin ekstrim ini. Jadi kami sudah memperhitungkan bahwa sebelum tanggal 5 Oktober ini ditargetkan sudah 100% set-top box terbagi di wilayah Jabodetabek. Oke, baik. Bagaimana dengan di luar set-top box gratis, Bu? Ini ketersediaan di lapangannya seperti apa? Tadi kami rapat koordinasi selain dengan penyelenggara MUK, juga dengan Gabel, Gabungan Pengusaha Elektronik. Dari Gabel memastikan bahwa saat ini pihak Gabel itu justru overproduksi. Jadi tidak perlu dikhawatirkan bahwa set-top box untuk masyarakat mampu sedia di marketplace ataupun di toko-toko elektronik atau di website melalui aplikasi yang dimiliki oleh para pengusaha elektronik. Karena set-top box yang dibeli oleh masyarakat adalah set-top box yang sudah tersertifikasi oleh Kementerian Kominfo. Jadi ada 45 merek akan saja dipilih harga antara 150 sampai dengan 300. Demikian. Oke, baik Bu Niken, sebenarnya masyarakat juga bertanya-tanya apa saja sih keuntungan dari masyarakat dengan adanya migrasi dari siaran TV analog menjadi siaran TV digital, Bu? Jadi keuntungan yang pertama adalah masyarakat akan mendapatkan kualitas siaran yang sangat bagus. Jadi tidak terpengaruh cuaca, misalnya hujan, tidak ada kresek-kresek lagi, tidak ada bintik-bintik semut, tetapi gambarnya itu akan lebih bersih, suaranya lebih jernih, dan juga lebih canggih. Karena kita bisa setting misalnya untuk parenting ya, untuk anak-anak, program-program yang memang ramah anak. Tapi di samping itu, dengan adanya analog switch-off, ini adalah untuk penataan frekuensi. Seperti kita ketahui bahwa frekuensi siaran TV analog membutuhkan satu frekuensi. Sementara di Indonesia ini terdapat 693 stasiun penyiaran, lembaga penyiaran. Berarti membutuhkan frekuensi sebanyak. Padahal dengan siaran digital, satu frekuensi bisa digunakan antara 6 sampai 12 efisien. Nah, frekuensi yang tersisa ini yang tadinya digunakan broadcasting dialihkan untuk broadcast, untuk memperluas jaringan internet. Di tengah pandemi, di mana kebutuhan akan internet sangat tinggi, dan kalau frekuensinya tidak ada, maka akan dilakukan perluasan akses internet juga sulit. Dengan adanya migrasi TV digital, ini merupakan solusi sehingga juga bisa ditingkatkan kualitas akses internet, misalnya internet kecepatan tinggi atau 5G. Ini bisa dikembangkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah untuk siaran TV digital nantinya kita dapat mendapatkan informasi kebencanaan. Kita tidak mengharapkan, tetapi seandainya ada bencana, secara otomatis semua televisi itu akan memberikan notifikasi untuk kewaspadaan. Dan di samping itu
agar frekuensi di wilayah-wilayah perbatasan itu tidak terinterferensi atau tidak terganggu dengan siaran-siaran dari negara tetangga. Demikian. Oke, banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan begitu ya. Bu Niken, ini kalau misalnya kita bahas, tadi kan Bu Niken juga sudah mengatakan bahwa sudah dibagikan banyak sekali set-top box kepada rumah tangga miskin begitu ya. Apa saja sih evaluasi dari mereka? Apakah memang edukasi dan juga sosialisasi dari migrasi siaran TV analog menjadi siaran TV digital ini sudah tepat sasaran begitu? Ya, dari masyarakat yang selama ini berkomunikasi dengan kami dan melakukan sosialisasi di seluruh Indonesia, masyarakat memang mendapatkan informasi tentang atau analog. Ini lebih banyak dari televisi. Nah, selain itu juga dari sosialisasi yang kami lakukan, kami melakukan sosialisasi melalui media massa, media sosial, media luar ruang, kemudian juga tatap muka, webinar, pertunjukan rakyat dan berbagai platform untuk sosialisasi, mengingat masyarakat itu kan segmentasinya sangat luas. Jadi masing-masing segmentasi kan sosialisasi sesuai dengan target audience dari masyarakat. Oke. Baik, dengan banyaknya manfaat tadi kita tunggu bagaimana yang terdekat di Jabodetabek begitu ya 5 Oktober nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widyastuti. Selamat sore.